Oke, baik, Ana. Ya, Itu kamu adalah proses administrasi penerimaan siswa baru. iya Pak. Ya, sebenarnya kalau saya lihat judul ini udah usang, Ana, udah nggak ini lagi, udah nggak bagus gitu. Apalagi skupnya penerimaan siswa baru itu lebih apa namanya, skupnya kecil banget, nggak luas. Penerimaan yang masih siswa baru ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan dari dulu. Administrasi nggak banyak. Coba kamu teliti adalah proses administrasi apa namanya, pendidikan di Bimba AIWO ini, bukan terbatas pada penerimaan siswa baru. Kan kalau penerimaan siswa baru itu dikit banget. Iya Oke, Pak. Ana, sebelum kamu meneliti atau meriset itu harus apa dulu? Iya Pak, baik saya akan jawab pertanyaannya. Yang harus dilakukan yaitu untuk mempersiapkan semuanya agar semuanya berjalan dengan lancar. Yang perlu disiapkan yaitu seperti mencari topiknya terlebih dahulu, apa yang ingin dicari, dan mencari tempatnya di mana akan dilaksanakan penelitian tersebut. Oke, kenapa kamu neliti di Bimba AIWO bukan di tempat yang lain? Iya Pak, baik saya akan menjawab pertanyaannya. Saya meneliti di Bimba AIEL tersebut karena saya bekerja di Bimba AIEL tersebut. Dan untuk memudahkan saya memperoleh informasi yang saya dapatkan. Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa harus di AIO? Kan bisa di tempat lain. Kalau cuman karena apa namanya, itu kan subjektivitas aja. Karena kamu bekerja di situ, kemudian gampangnya di data, itu namanya jawaban subjektivitas. Itu nggak diperbolehkan. Kalau dalam riset itu nggak boleh, subjektivitas itu nggak boleh. Maka harus objektif. Maka kalau di proses administrasi penerimaan siswa baru di Bimba AIO itu ada masalah nggak? Iya Pak, ada. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu sering ada peserta didik yang tidak membawa pas foto, terus ada yang hilang kartu keluarganya, dan ada yang tidak mempunyai akte kelahiran. Oke, berarti masalahnya itu aja ya yang sudah kamu sampaikan di BAM 4. Iya Pak. Ini sebenarnya sebelum kamu meneliti atau meriset, itu harus ada masalahnya dulu. Kamu paparkan masalah di latar belakang masalah. Nah, itu kan latar belakang masalah itu menerangkan bahwa di situ ada masalah gitu, yang berkaitan dengan tentunya proses administratif penerimaan siswa baru. Kamu jabarkan di situ masalah apa saja, sehingga penelitian ini harus peneliti tertarik melakukan penelitian dan menulis gitu. Nah, kemudian nanti kamu di bab 1 kamu coba tambahkan di latar belakang itu, kamu paparkan masalah secara umum ya yang terjadi ketika penerimaan proses administrasi penerimaan siswa baru. Kamu coba nanti kontekstual hubungkan dengan yang tren sekarang, misalnya kayak revolusi industri 4.0, kemudian COVID-19, hubungkan ke situ. Ya. Kemudian menurut kamu administrasi itu apa? Administrasi Administrasi adalah kegiatan yang secara berurut, yaitu seperti administrasi adalah proses. kayak gini aja, kamu belajar di kampus administrasi itu apa sih? Iya, Selama kamu belajar di kampus, apa yang kamu pelajari? administrasi adalah proses yang berkaitan dengan tulis-menulis atau catat-mencatat, menggandakan, menyimpan dokumen, atau yang disebut dengan clerical work. Oke, itu kan menurut pendapat orang ya. Yang kamu belajar di kampus apa aja yang kamu pelajari? Yang saya belajar yaitu tentang catat-mencatat, tulis-menulis, menyimpan dokumen, menggandakan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, itu oke, sepakat ya. Jadi nanti kamu pembahasannya itu
pembahasannya sampai kepada berarti penyimpanan dokumen. Sedangkan di pembahasan kamu itu tidak ada penyimpanan dokumen, ya. Iya. Artinya kalau penyimpanan dokumen itu bahasa administrasinya apa? Kenapa, Pak? Penyimpanan dokumen itu bahasa administrasinya apa? Penyimpanan dokumen Ya. itu Arsipkan. Mengarsipkan dokumen. Ya, nanti kalau di Bamkat kamu sampai ke arsip ya. Iya. Kamu tambahkan sampai finishingnya adalah arsip, pengarsipan. Kemudian di dalam Bampat kamu, masalah biaya-biaya itu jangan dibunyikan, itu kan ini orang. Privasinya organisasi tersebut itu nggak boleh akan di dalam TA kamu ya. Oh iya Pak, baik. Harus dijaga kerahasiaannya, itu masalah biaya-biaya pendidikannya dihilangkan semua. Baik Pak. Nggak boleh ada. Kemudian untuk saran itu lebih kepada bagaimana caranya supaya proses administrasi itu lebih efektif. Gimana caranya saran kamu supaya proses administrasi supaya lebih efektif? Sarannya? Saran saya yaitu supaya lebih teliti lagi agar tidak ada masalah yang dihadapi. Nah, itu kan pekerjaan manusia ya, pekerjaan rutinitas. Kalau yang untuk proses jangka panjang supaya efektif, apa yang harus dilakukan? Misalnya untuk kita kaitkan dengan dunia sekarang yang teknologinya canggih, misalnya. Gimana? Ya, yang harus dilakukan yaitu proses tenaga pengajarnya harus lebih ditingkatkan lagi supaya tidak ada masalah seperti tersebut. Ya bukan, kamu coba kaitkan dengan teknologi. Administrasi itu kaitkan dengan teknologi, misalnya kamu sarankan itu bukan sekolah ya, AIU itu bukan sekolah, itu salah ya. Sekolah bukan? Sekolah Pak. Bimbel ya, AIU itu bimbel, bukan lembaga formal itu. Jadi istilah kepala sekolah itu nggak ada. Istilahnya itu bisa manajer, kepala cabang, itu istilahnya. Bukan kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu lembaga formal. Dengan AIU itu bukan lembaga formal. Ini kamu ganti hal-hal seperti itu, kamu ganti. Kemudian tadi coba arahkan untuk sarannya ke ini proses digitalisasi ya, digitalisasi untuk proses administrasinya. Jangan misalnya yang sekarang di sana sekarang proses administrasinya apakah manual atau sudah digital? Manual Pak. Ya, manual. Nah itu kamu saranin supaya lebih efektif. Oke? Oke, buat sarannya. Ya, sarannya kamu itu aja proses administrasinya secara digital. Jangan karena di sana kan masih manual menurut pengamatan kamu. Oke, baik, itu dari saya serahkan kepada Poltes. Oke, baik, terima kasih Tambah. Ya, Ana, saya akan bertanya terkait sistematika penulisan ya. Oke, Ana itu jurusannya apa sih Ana? Administrasi perkantoran Pak. Jurusannya? Jurusannya administrasi perkantoran. Jurusan administrasi, ya. Oke, program studinya apa? Program studinya administrasi perkantoran. Administrasi bisnis. Kemudian konsentrasinya apa? AP ya. Ya, administrasi perkantoran. Belum diperbaiki itu di pengesahan ya. Jurusannya administrasi. Tambahkan jurusan ya. Oke, Ana. Di lembar pengesahan. Oh iya. Ya, oke. Kemudian di awal itu di bagian cover ya, kayak di awal di bagian cover itu tolong ditambahkan nanti jurusan ya, sebelum program studi administrasi bisnis itu ada jurusan administrasi di atasnya. Paham ya? Ana? Iya. Di cover tolong ya. Iyain. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ana, kalau di abstrak itu isinya harus ada apa aja sih?
Ini panjang benar ya abstraknya. Iya Pak, baik. Di abstrak itu biasanya ada isinya yaitu apa saja permasalahannya, bagaimana prosesnya, apa saja permasalahannya, dan apa saja solusinya. Oke, tolong dirubah. Konten yang harus ada di abstrak adalah tujuan, ya, rumusan masalah, metode, hasil. Singkat. Tujuan, rumusan masalah, metode, hasil. Ya, di itu isinya, isi kontennya ya. Oke. Maaf Pak, bisa diulang? Nanti tinggal dibaca ya Iya. di catatan saya. Intinya harus ada tujuan, rumusan masalah, metode, dan hasil. Hasil harus menjawab rumusan masalah yang kamu buat di bab 1. Oke? Baik, Pak. Ya, di bagian abstrak, kata kunci itu penulisannya harus bagaimana? Apakah italik atau normal? Italik. Tahu italik? Bergaris bawah. Italik. Bergaris bawah. Bukan. Miring ya. Oh, iya. Aduh, kamu italik bergaris bawah. Oke, kemudian penomoran halaman itu berapa sih size untuk fontnya itu? Size untuk fontnya itu berapa untuk penomoran halaman? 12. Ya, coba cek yang punya kamu. Gede Ya. amat itu ya, segede gaban. Iya. Tolong dirubah itu ya. Oke, selanjutnya Ana, kalau untuk daftar isi itu dimulai dari lembar apa sih yang harus kita masukkan di keterangannya daftar isi itu, di konten daftar isi itu? Apa, maaf, bisa diulang? Oke, di bagian daftar isi ya, halaman pertama yang harus dimasukkan tuh di situ apa? Apakah lembar pengesahan, apakah cover, apakah kata pengantar yang pertama kali harus kita masukin? Yang pertama kali dimasukkan ke daftar isi yaitu lembar pengesahan. Ya, terus itu halaman judul apa maksudnya? Halaman judul. Oke, tolong perbaiki ya. Itu apa halaman judul di situ ya? Ya. Nah, kemudian penulisannya anak untuk lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian, kemudian surat keterangan perusahaan. Nah, itu semua itu uppercase, capital atau sentence case. Biasa penulisannya. Kapital. Ya, terus kenapa itu sentence case? Oh iya. Ya, kemudian untuk spasinya, untuk daftar isi itu berapa spasinya? Daftar isi Ini spasinya. sampai berlembar-lembar ya. Banyak kali. Coba buatkan spasinya 1.0 ya. Iya. Kemudian daftar pustaka, biodata penulis dan lampiran dikasih keterangan halamannya juga. Oke. Oh iya, baik. Oke, daftar gambar. Apakah perlu dikasih keterangan halaman atau tidak? Daftar gambar. Daftar gambar dan daftar lampiran itu apakah perlu dikasih halaman atau tidak? Tidak perlu, Pak. Baca lagi pedomannya, masa nggak perlu ya. Daftar gambar tolong dikasih keterangan halaman, kemudian daftar lampiran juga coba itu lihat ukuran hurufnya ya, itu 14 kok 14 ya, gede banget di daftar lampiran ya. Yang 14 hanya judulnya saja ya. Oke, jadi dirubah itu jadi 12. Aduh, anak banyak banget. Kemudian di bagian alasan pemilihan objek, redaksinya itu coba diperbaiki ya. Nanti itu saya kuningin, dikasih warna kuning. Oke, wait.
Oke, sekarang saya mau tanya bab 2, di bab 2 tentang tata cara penulisan kutipan. Oke, ini saya nggak paham nih kutipannya, kok harus selalu yang 3 baris juga dibikin paragraf baru, gitu ya. Kenapa nggak disambung ya? Oke, Ana, kalau kutipan lebih dari 3 baris, spasinya berapa? Kutipan lebih dari 3 baris yaitu spasinya 1,5. Salah. Kutipan yang lebih dari 3 baris yaitu Spasinya U. 1. Ya, 1. ya. Kemudian paragrafnya digimanain? Paragrafnya menjorong ke dalam. Ya, menjorok ke dalam berapa ketukan? Menjorong ke dalam sebanyak 5. Ya, betul. 5 ketukan ya. Ini. Oke, tolong diperbaiki spasinya 1, menjorong ke dalam 5 ketukan ya. Kemudian apabila kurang dari atau sama dengan 3 baris, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya yaitu spasinya 1,5. Ya, Dan spasinya menjorong ke normal dalam. 1,5. Kemudian apakah harus selalu di tab ke bawah, di enter ke bawah ya, dibikinkan paragraf baru? Tidak. Enggak ya, jadi langsung disambung. Contoh, menurut Nanang ya, 2015 halaman 130 mengatakan bahwa langsung kutip, enggak tanda petik 2 ya. Oh iya, Pak. Oke, jadi langsung kutip, mengatakan bahwa langsung kutip. Baik, Pak. Jadi enggak titik 2-nya tolong dihilangin. Titik 2 khusus buat yang memang kutipan yang lebih dari 3 baris yang menjorong ke dalam itu. Baik, Pak. Ya, itu tolong diperbaiki semua ya, Ana nih. Aduh, saya ampun dah. Ini. Nah, saya kasih tuh ada contoh ya, yang saya buat ya, yang rapi. Nah, contoh di situ. Ya, komennya. Oke, baik. Sekarang ke bagian. Oke, saya mau tanya daftar pustaka. Oke, Ana, Ya, yang Pak. daftar pustaka itu marginnya gimana sih? Daftar pustaka. Ya, Maaf, Pak, suaranya putus-putus. margin daftar pustaka itu berapa? Aduh, marginnya. Marginnya Ya, marginnya. Berantakan nih daftar pustaka kamu, ya ampun. Gak enak banget dilihat ya, dibaca. Marginnya berapa? marginnya Atas berapa ukurannya? 4. 4 Kiri? cm. Kiri 3. Kanan bawah? 4. Kanan ini 3, ini 4 cm. Ya. Top Kiri 3. left 4 ya, right bottom 3 ya. Top left 4, right bottom 3. Baca pedomannya, baca. Kemudian untuk judul daftar pustaka, kapital semua apa sentence case? Kapital. Ya, kenapa dibuat sentence case? Ya. Oke, tolong perbaiki ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, penulisan apa namanya di daftar pustaka ya. Pertama yang harus kita tulis apa? Namanya terlebih dahulu. Nama dibalik atau enggak? Nama. Misalnya Utep Sobarli, gimana tuh nulisnya? Sobarli Utan. Oke. Kemudian setelah nama? Setelah nama yaitu Utan apa? Setelah nama? Setelah nama yaitu pengertiannya. Pengertian apaan? Aduh, Utep, bukan Utan, anak. Maaf Bu, tadi kurang dengar. Ampun, ya Allah. Setelah nama apa lagi? Setelah nama yaitu judul atau isi daftar bukunya. Oh, pantesan salah ya.
Oke, jadi ada nama, kemudian tahun. Nah, kamu letakkan tahun di belakang. Nama, tahun, kemudian judul buku. Setelah judul buku apa? Setelah judul buku, penerbitnya. Sebelum penerbit dong. Setelah judul buku, kota. Ya, kota penerbitnya, kemudian baru nama penerbit ya. Iya. Nah, tolong perbaiki. Kemudian itu coba deh marginnya benerin ya. Gak enak banget. Recol-recol, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Oke. Nah, itu tolong dibenerin ya. Semuanya. Oke, penulisannya udah alfabet. Minimal berapa sumber yang kita kutip? Ana, Minimal lebih dari 5. kamu berapa nih? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, minimal harus 8 ya. Hmm. Kamu udah oke 9. Kemudian coba di yang paling krusial nih di bagian awal ya, terakhir nih di bagian awal surat pernyataan keaslian tugas akhir kok kamu dipoto sih? Ketik ya. Oh iya, Pak. Ketik. Oke. Materinya tempel di situ ya. Kemudian hurufnya sesuaikan 12 ya, Arial. Surat pernyataan keaslian tugas akhir. Diketik nggak dipoto. Iya, Pak. Kemudian lembar pengesahan juga oke, ditambahkan jurusan tuh bukan administrasi perkantoran ya, jurusan administrasi prodi, administrasi bisnis, barulah konsentrasi administrasi perkantoran ya, dirubah di jurusan di pengesahan naskah tugas akhir. Oke, Ana? Iya, Pak. Oke, itu saja dari saya. Makasih Ana, coba closing pakai bahasa Inggris. Ya. The conclusion. Thank you very much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siapa dosen warahmatullahi bahasa Inggris kamu, Ana? wabarakatuh.